Nakal weh. Cepat lah. Gila dia begini. That's right, man. Oke, teman-teman sekalian. Jadi hari ini kita akan lakukan sebuah napak tilas atau perjalanan bersejarah, ngopi di histori. Dan kali ini kita akan ke sebuah tempat, yaitu Komplek Makam Kerajaan Tanjung Pura yang letaknya di Desa Tanjung Pura, sekitar 35 kilo dari Kota Ketapang. Dan sekarang kita di spot pertama, yaitu Jembatan Pohon 2, teman-teman. Lihat nih. That's right. Nah, itu di bawah tuh ada Sungai Pawan. Tuh. Dan tengok kan jembatan, Bang. Ya, jembatan di sana. Bang. Kiri, Bang, kiri. Ya, that's right. Nah, di sini lagi ke saya lagi. Oke. Ya. Dan nih yang seharusnya Abang jadi sopir saya, hari ini dia tiba-tiba minta gonceng. Karena ngapa, Bang, Abang minta gonceng? Letih. Wih, baru agak dekat. Ya, teman-teman, kita akan tetap lakukan perjalanan. That's right, baby. Wah, come on, man. Sejauh mana sih jalan untuk menuju ke Tanjung Pura? Sini. Buka map sekalian untuk mengetahui bagaimana rute ke Tanjung Pura, kemudian klik Tanjung Pura. Kemudian dari titik kalian saat ini, setelah kalian aktifkan GPS, kalian akan klik rute dan akan terlihat bahwa dari titik kalian sekarang untuk menuju ke Desa Tanjung Pura itu membutuhkan waktu 1 jam 6 menit. Dan tentu saja kalau menggunakan Google Map ini, kalian bisa klik mulai untuk melihat arah rute yang akan kalian lalui. Mungkin panjang, tapi mudah-mudahan ini bisa membantu. Going to Tanjung Pura. Oke, men. Waduh. Sekarang gue udah ada di jalan masuk ke Desa Tanjung Pura nih, Plang. Nah, jadi kalau dari sini itu sekitar 23 km kita bakalan masuk dalam. Ini juga lihat nih. Sekarang kita ada di ini sebelah ini, Bro. Sebelah ini. Ketapang 15. Berarti ini kilometer 15 dari Ketapang. Oke. Jadi kita nanti bakalan masuk ke dalam, terus kita lanjutkan perjalanan kita langsung ke komplek makam. Mana Bang nih? Bang. Mental Abang udah siap untuk kita masuk ke dalam, Bang? Siap. Jadi ngapa kita sini? Kita masuk ke Tanjung Pura. Jauh ya? 20 kiloan. Oh, iya. Oke. Let's move, man. Perjalanan awal kami dari kilometer 15 menuju Desa Tanjung Pura disambut oleh jalanan yang cukup bagus, ya sekitaran 50 meter lah. Setelah itu, jalanan dilanjutkan dengan kontur jalan yang terbilang cukup masih layak untuk kelas-kelas motor bebek keluaran 90-an. Jalan di awal ini berbatu dari pecahan aspal lama. Mood kami dalam perjalanan ini tentu saja begitu baik, karena memang semangat jelajah lagi tinggi. Bang. Biasa, baring. Ikutin gua dong. Kolam. Kita sedang ada di kolam. Sekitar 3 km perjalanan, kami memasuki jalan yang didominasi oleh tanah kuning dengan genangan air sisa hujan kemarin. Kami juga berpapasan dengan beberapa kendaraan proyek jalan. Sebuah angin segar untuk masyarakat Desa Tanjung Pura dan sekitarnya. Semoga jalan ini cepat diperbaiki ya. Kami juga harus melintasi beberapa papan kayu yang disulap menjadi jalan darurat. Di sini biasanya disebut jalan meeting. Ini adalah jalan akses menuju ke komplek makam Tanjung Pura. Karena tadi pagi itu lebat di kolam. Nah, lihat, sahabat gua juga sedang bingung, belum pernah mau. Tapi kita akan
right, man. Jadi, tips dari kami untuk menikmati perjalanan di tengah keadaan dan iklim sepanas ini, teman. Fokuslah ke langit. Fokuslah kepada keadaan alam di sekelilingmu. Pejamkan matamu. Reguklah udara yang ada. Rasakan semilir angin di sekitarmu, guys. Lihatlah hamparan cakrawala yang ada di atasmu. Dokumentasikan semua. Kendaraan proyek yang sedang bekerja, jalanan yang begitu luar biasa ini. Bebaslah, guys. Bebas. Bebaskan beban hidupmu. Perjalanan kita menuju desa Tanjung Pura masih terus berlanjut, teman-teman. Dan kalian lihat sendiri kan, perjalanannya cukup underground. Karena memang jalan menuju Tanjung Pura ini walaupun 23 km, tapi kita melewati area tanah pergambutan. Jadi jalannya kadang-kadang gini-gini lah. Kalau bahasa Ketapangnya itu agak-agak banduk-banduk sikit jalannya. Tapi kita tetap bakalan jalan. Oke, that's right, baby. Nggak, Bang. Apa? Nggak, Bu. Panas. Nggak mampu. Guys, hello guys. Jadi kita masih lanjutkan perjalanan menuju ke daerah Tanjung Pura nih. Ada orang, Bang. Nah, kita ada di simpang nih, teman-teman. Nah, stop, Bang. Kita ada di simpang nih, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat, ini ada simpang ke kanan, terus ini ada simpang ke kiri. Nah, ini jalan baru nih, kawan-kawan. Jalan baru. Dulu kalau mau ke Tanjung Pura itu kita lewat jalan sini. Tapi jalan sini sekarang udah nggak dipakai lagi karena ada sebuah daerah namanya itu Mensubu. Itu daerah yang sulit untuk dibangun. Konon katanya di situ tanah gambutnya dalam sekali, udah ditimbun berapa kali pun tetap hancur. Jadi makanya dialihkan lewat sini. Nah, jadi kita akan teruskan masih sekitaran ya paling 12 kilo lagi lah. Oke, yuk, bye bye. Kita singgah dulu minum di tempat mau suwe. Danau Mensubu dulunya merupakan salah satu lokasi yang wajib dilewati untuk menuju ke desa Tanjung Pura. Namun kini tidak lagi karena telah ada jalan yang baru. Konon katanya di lokasi ini ditunggui oleh makhluk gaib sehingga tidak pernah bisa ditimbun dan dibangun jalan lintas. Kita sekarang udah ada di sekitaran ini, kalau di jalur lama namanya Mensubu, men. Gimana, Bang? Perjalanan kita underground gak, Bang? Lumayan. Wah, ini hampir kotor juga nih, Bre. Dan kalau kawan-kawan mau tahu, salah satu akses yang menjadi surga bagi para ikan di sini. Nah, kenapa, Bang? Karena di sungai ya. Nah, di sungai. Kita lihat sungainya nih. Sep. Perjalanan masih kami lanjutkan. Kali ini kami memasuki wilayah yang memiliki vegetasi yang cukup berbeda dari perjalanan awal tadi, di mana pohon serta tumbuhan yang ada lebih besar dan lebat, serta cukup rapat. Udara pun terasa semakin sejuk dan menjadi lebih segar. Sepertinya ini adalah tanda bahwa kami sudah memasuki wilayah hutan desa Tanjung Pura. Di kiri kanan jalan pun terlihat potongan batang kayu yang dimanfaatkan oleh warga sekitar. Seketika semangat kami memuncak karena kami tahu kami telah memasuki wilayah komplek pemakaman Kerajaan Matan Tanjung Pura. Bak seorang tamu agung, kami disambut oleh gerbang yang kokoh dan gagah dengan ornamen yang khas serta warna indah terang menyalanya. Inilah dia sambutan yang dari tadi kami nanti-nantikan. Semakin kami masuk ke dalam, semakin terpacu semangat kami. Dari kejauhan, kami melihat sebuah perwujudan yang lebih besar lagi di depan sana, yaitu sisa-sisa dari peninggalan leluhur kami di masa lalu yang masih ada hingga kini. Corak warna kuning dari kejauhan yang terang melambangkan sebuah kejayaan masa lalu.
corak warna hijau segar yang melambangkan pengaruh keislamannya. Kami tertegun sejenak di sini. Di dalam hati kami sendiri kami bergumam, "Halo kawanku, selamat datang kawanku. Selamat datang di komplek makam Raja Tanjung Pura. Disinilah orang-orang besar dimakamkan. Disinilah orang-orang luar biasa dimakamkan. Di sini pula lah para pendahulu-pendahulu dan para pembesar yang membangun peradaban di kota ini pertama kali. Nikmatilah kawan, saksikanlah kawan, lihatlah kawan, bagaimana keagungan dan kejayaan masa lalu kawan. Bagaimana keagungan dan kejayaan masa lalu yang pernah ada di kota kita tercinta ini, Ketapang. Inilah kawan, makam-makam Raja Matan Tanjung Pura. Sekarang kita sedang berada di makam Perdana Menteri Kerajaan Tanjung Pura. Dan teman-teman bisa lihat sendiri di belakang saya nih. Nah, ini adalah salah satu komplek makam dari Perdana Menteri Kerajaan Tanjung Pura. Di sebelah kiri juga ada nih, teman-teman. Nah, jadi tadi ada tulisan di situ wajib lapor. Kenapa harus lapor? Ya kita nggak tahu sih. Karena ini adalah salah satu budaya dan kearifan lokal. Yang jelas nanti kita akan bacakan doa sedekah Al-Fatihah kepada Perdana Menteri di sini. Habis itu kita bakalan lanjut ke makam utama. Bang. Nah, Bang ini apa? Gimana gitu? Nah, ini jangan seneng. Seneng nggak? Ya. Abang kita doa loh tapi sini ya. Oh iya. Oke. Wajib. Wish. Pangeran Gusti Hidayat adalah Perdana Menteri Matan Tanjung Pura yang menjabat pada tahun 1845 di masa pemerintahan Raja Gusti Sabran. Selain itu, makam lainnya yang juga dapat kita temukan adalah makam dari Pangeran Muhammad Soleh, keturunan Kesultanan Banjar. Di luar komplek juga terdapat sebuah makam dengan batu nisan bercorak tahun 1900-an yang hingga saat ini belum dapat dikenal. Komplek makam Perdana Menteri merupakan tujuan wajib sebelum kita masuk ke komplek utama makam kerajaan. Hal ini mungkin dimaksudkan agar sama alurnya dengan kebiasaan ketika masa pemerintahan masih berjalan dulu. Ada satu hal yang unik di sini, yaitu komplek makam Perdana Menteri ini letaknya di sebelah barat, menghadap ke kiblat. Selanjutnya, setelah meninggalkan komplek makam Perdana Menteri, kita akan langsung menuju ke komplek utama makam kerajaan yang terletak di sebelah selatan. Di sini, kami juga bertemu dengan beberapa peziarah lainnya yang tidak hanya datang dari Ketapang kota, melainkan juga dari luar Kalimantan Barat. Yes. Pencitraan nih bang. That's right bang. Ini, biar berkah. Kalau mau ziarah tuh ke makam Sultan tuh memang harus gini ya bang. Iya betul. Alhamdulillah. Itu makam Sultannya. Iya. So, that's right bro. Lanjut ya. Yuk, kita lanjut masuk. Jiwa-jiwa historikal kami seketika bergetar semakin kami mendekati tempat ini dengan megahnya simbolisasi warna kuning sebagai bentuk kejayaannya. Inilah Astana Raja-Raja Matan Tanjung Pura. Memasuki komplek makam utama, kami disuguhi kembali oleh pemandangan yang luar biasa. Makam dengan kegagahan batu nisannya, ornamen-ornamen yang tertulis di nisan makam tersebut ditulis dengan tulisan Arab gundul khas kerajaan bercorak Islam. Kerajaan Matan Tanjung Pura di desa Tanjung Pura ini sendiri merupakan pindahan dari kerajaan Matan Tanjung Pura yang ada di Ketapang yang saat itu diserang oleh Hindia Belanda dan Tengku Akil pada September 1828. Sultan Jamaluddin yang saat itu memerintah akhirnya memindahkan pusat kekuasaan ke Kampung Dalam, Desa Tanjung Pura. Ia memerintah hingga tahun 1830. Setelah itu tahta dilanjutkan oleh Sultan Jainuddin II atau Penembahan Anom Kusumanegara hingga tahun 1843. Tahta kemudian berlanjut lagi kepada Gusti Sabran. Di masa Gusti Sabran, Matan Tanjung Pura berpindah lagi pada tanggal 11 Maret 1876 ke hilir benua lama
yang dikenal dengan nama Matan Mulyakerta, yang saat ini masih bisa kita lihat warisan peninggalannya. Tokoh-tokoh lain yang dimakamkan di komplek ini antara lain adalah makam Syekh Muhammad Aminullah Al-Maghribi, yang konon katanya merupakan salah satu ulama besar dari Timur Tengah. Beliau diasumsikan menjabat sebagai guru mufti di Tanjung Pura ini. Selain itu ada pula makam Imam Gedong, yang mungkin saat itu menjadi Imam Maharaja di Kerajaan Tanjung Pura, serta masih banyak lagi tokoh lainnya seperti Ratu Fatimah Mas Apam, serta ada pula Pangeran Jayaputra bin Opu Daeng Manambon. Di saya ini 4 orang. Ada yang nama Pak Bajanya 1 orang. Ini pun datang tinggal nambah menghadiri pengunjung dah. Agak kerja seperti saya. Cuma dia aman dibutuhkan, diperlukan orang untuk tak ada yang bawa untuk pembaca doa, mimpin betahlil apa dia bisa. Kan jangan yang sering perasa melihat saya pergi, dia pergi. Kalau Syekh Aminullah Al-Maghribi ini kalau siasat perang dipinta. Iya, strategi. Strategi itulah dia itu. Lalu tersebarlah Islam, dia kebetulan pintar dalam situasi perang. Kalau orang kita, kalau Kalimantan ini mayoritas kan asal perang zaman dulu ngadu otot ketua mah, ngadu ilmu. Siasat perang kan kurang. Kalau bahan tong Pokoknya jago tibak ayo mah. strategi ini kan tak mandang kuat fisik aja, yang penting man yang pintar, cerdik. Kalau Jepang Belanda kan uangnya licik. Satu lagi cerita rakyat yang berkembang di sekitaran kerajaan Matan Tanjung Pura ini, yaitu tentang keberadaan buloh betok, bambu besar yang memiliki 7 ruas, yang saat ini terpajang di pintu masuk makam. Kita bakalan lanjut ke salah satu tempat yang memang juga legend nih, yaitu tempat penggalangan kapal, konon katanya. Nah, dan untuk itu mari kita jalan. Dan yang spesial dari sini teman-teman, tempatnya masih hutan. Oke, that's right bang. Ini di mana bang? Ya, ini konon katanya bekas penggalangan kapal untuk kerajaan Tanjung Pura. Bentuknya menyerupai lumbung kapal bro. That's right. Dan aksesnya ya lumayan jauh. Kita melalui tadi di sana di komplek makam utama ada jalan dan sampai di sini bro. That's right dah. Oke, kawan-kawan sekalian, jadi perjalanan kita di komplek makam Kesultanan Tanjung Pura di Muara Pawan ya Pak. Di Muara Pawan di Desa Tanjung Pura. Sampai di sini dulu, dan ini saya sedang bersama Bapak apa Pak? Pak Bajai. Pak Bajai selaku juru kunci kali Pak ya, yang ngurus komplek ini. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, terima kasih kalau udah nonton di sini, dan terima kasih juga untuk Pak Bajai Pak. Ya, mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yuk. Terima kasih. Selamat sampai tujuan. Amin. Sehat, kita semua sehat, selamat, panjang umur, ketemu lagi, murah rezeki. Amin. Makasih Nek. Lalu dulu Nek. Assalamualaikum. Perjalanan ke desa Tanjung Pura ini sedikitnya telah memberikan kami gambaran tentang arti kehidupan dan juga kebesaran. Jika kita hidup dengan tidak berbuat apa-apa, kemudian tiada tanpa meninggalkan jejak-jejak kebaikan, tentu hal ini tidak akan bisa menjadi kenangan besar yang akan diwariskan pada generasi anak cucu selanjutnya. Hidup bukan hanya tentang kita, namun bagaimana agar bisa berarti kepada yang lainnya. Doa kami teriring tulus untuk para pembesar yang pernah berjuang membangun negeri ini. Al-Fatihah. Sungai. Ya, sungai. Sungai adalah sarana transportasi di masa lampau yang menjadi primadona saat itu.
Banyak peradaban tercipta berawal dari pemanfaatan sungai-sungai ini. Sungai Pawan adalah saksi bisu bagaimana peradaban kerajaan Tanjung Pura berdiri. Mungkin dengan menjelajahi sungai ini, nantinya kita bisa menemukan banyak hal-hal baru seputar peninggalan peradaban masa lalu di Ketapang tercinta ini. Makam, batu tulis, artefak kebudayaan, atau bahkan candi mungkin bisa kita temui di sekitar bentangan aliran sungai ini. Ini bukanlah akhir namun awal bagi kami untuk terus melakukan perjalanan. Kita beruntung ada di kota ini, kota yang memiliki keagungan luar biasa di masa lalu. Bumi Kayong tercinta, Kabupaten Ketapang. Haluat. Jadi kita kemana Om? Ke Taman Haluat. Taman Haluat kah? Daerah mana tuh? Daerah sana. Ini kita sedang di sungai apa nih? Ini Sungai Pawan namanya. That's right Om. Yes. Iya gitu. Iya, that's right bro. Peliharalah jujur, iman dan doa. Oke, gengs. Kita ada di Taman Haluat atau Taman Sapu Jagat. Ini adalah salah satu di komplek Kesultanan Tanjung Pura, Marpawan, dan kalian bisa lihat di sini. Come on, man. Nah, ini disebut dengan Taman Haluat karena lihat di sini nih. Ya, bersih, tidak ada sedikit pun sampah, apakah itu sampah organik ataupun non organik. Dan konon katanya di sini tanpa kita sapu pun kalau ada kotoran jatuh ke sini ini bakalan hilang. Ini tempat tafakurnya Syekh Al-Maghribi yang tadi makamnya kita kunjungi di komplek Kesultanan Tanjung Pura. Oke, Islam itu keren bro. Oke, teman-teman sekalian, sampai di sini dulu journey kita in your makam Kesultanan Tanjung Pura dan Taman Haluat, dan saat ini kita akan kembali lagi ke habitat kita yang sebenarnya. Bye bye.